Bab 39, para suster merebut Tuan Stele. Itu hanya sebuah jam tangan Richard Mille dan beberapa lukisan antik di ruang bawah tanah rumah keluarga Camdens. Mereka bukan apa-apa bagi Yordania. Satu-satunya hal yang Jordan tidak tahan untuk berpisah dengan laki si pudel, yang telah dia rawat selama 3 tahun karena itu adalah satu-satunya hal yang dia tahu untuk berterima kasih padanya. Setelah Jordan pergi, Salvatore dan bawahannya meninggalkan villa dengan cara yang acak-acakan. Begitu Salvatore masuk ke dalam mobil, Drew bergegas mendekat. Drew berterima kasih kepada Salvatore karena menjaga bibirnya tetap tertutup dan tidak mengeksposnya bahkan ketika dia baru saja dipukuli. Salvatore, kamu, apakah kamu baik-baik saja? Drew bertanya dengan ekspresi malu. Salvatore menjadi marah ketika dia melihat Drew. Pang, beraninya kau memberiku pekerjaan yang begitu sulit. Tanda tanya tanda seru. Anda harus memberi saya $150.000 lebih dan mengkompensasi biaya pengobatan bawahan saya. Drew berkata, uang bukanlah masalah, selama kamu bisa mengajari Jordan Stele pelajaran yang sulit. Salvatore, apakah kamu akan membunuhnya? Salvatore melambaikan tangannya dan berkata, oke, aku akan mengurus ini untukmu. Aku sedang terburu-buru. Aku harus pergi sekarang. Petik 2. Salvatore pergi dengan cepat dengan kendaraan komersial. Setelah meninggalkan lingkungan villa, Salvatore meludahkan air liur dari jendela. Sialan, Drew Camden benar-benar bodoh. Jika saya masih memiliki bawahan sekarang, mengapa saya mengambil tindakan secara pribadi demi mendapatkan $800.000 dari Anda? Faktanya, semua toko Salvatore telah disita, dan dia sudah tidak punya uang. Namun, Salvatore bertekad untuk membalas dendam setelah dipermalukan di depan umum dan jarinya dipatahkan oleh Jordan. Pesan tiket ke Thailand segera. Petik 2. Salvatore akan pergi mencari Pablo. Jordan kembali ke kantor dan mengadakan pertemuan di ruang konferensi yang hanya dapat dihadiri oleh para eksekutif manajemen puncak. Pertemuan itu terutama dimaksudkan untuk diskusi untuk memutuskan apakah mereka harus berinvestasi dalam proyek tempat tinggal pribadi kelas atas Camdens atau tidak. Para eksekutif manajemen puncak, termasuk Victoria, pada dasarnya setuju untuk menginvestasikan $11 juta ke dalam proyek tersebut. Pertama, karena itu bukan jumlah uang yang besar untuk perusahaan. Kedua, karena merupakan proyek yang menjanjikan dengan prospek yang baik. Mereka yakin bahwa setelah tempat tinggal dibangun, itu pasti akan menarik keluarga papan atas di Orlando dan kota-kota lain. S Corporation juga berencana menambahkan klausul dalam kontrak penjualan yang menyatakan bahwa syarat untuk membeli salah satu hunian adalah menjalin kerjasama bisnis dengan S Corporation. S Corporation memiliki banyak bisnis, banyak di antaranya tidak memiliki banyak daya saing. Oleh karena itu, jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari bisnis keluarga tingkat atas itu pasti akan menjadi peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, proyek tersebut tidak hanya akan menguntungkan Camdens, tetapi juga menguntungkan kepentingan S Corporation. Karena Jordan adalah orang yang mengusulkan proyek tersebut, dia tidak perlu memveto idenya sendiri. Jordan duduk di kursi presiden di ruang konferensi. Oke, karena semua orang setuju, mari kita mulai bekerja sama secara resmi dengan Landmark Realty mulai sekarang. Victoria, beritahu Camdens, beritahu Landmark Realty untuk mengirim seseorang dan memberi saya penjelasan rinci tentang proyek ini. Saya ingin memeriksa mereka dan melihat seberapa siap mereka. Petik 2. Ya, saya akan memberitahu mereka sekarang, kata Victoria. Setelah pertemuan berakhir, Victoria langsung menelepon Herman. Sampai saat ini, Camden masih berada di villa mendiskusikan apakah Tuan Camden Senior telah memaksa Hailey untuk menikahi Jordan karena keterampilan seni bela diri yang sangat baik. Herman sangat bersemangat untuk mengangkat telepon Victoria. Bu, Nona Clarke baru saja menelepon saya untuk mengatakan bahwa Presiden S Corporation telah setuju untuk menginvestasikan $11 juta dalam proyek kami. Tetapi saya harus bertemu dengannya secara langsung untuk membahas proyek dan menunjukkan seberapa baik persiapan kami. Nyonya Tua Camden juga sangat bersemangat. Bagus, bekerja sama dengan S Corporation akan menjadi lompatan besar bagi kami dan Landmark Realty. Herman, Anda harus tampil baik dan meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Stele agar kami dapat terus bekerja sama dengan mereka di masa depan. Petik 2. Herman berkata, ya, saya pasti akan tampil bagus di depan Tuan Stele. Elle berbisik, ayah, lihat lebih dekat Tuan Stele.
Saya mendengar bahwa dia masih muda dan tampan, tidak seperti kebanyakan presiden perusahaan mapan. Petik 2. Melihat betapa gembiranya Ele, Hailey tahu bahwa dia pasti menyimpan desain padanya. Ele, tidak peduli seberapa tampan Tuan Stelle, dia sudah terikat. Apakah Anda lupa bahwa Nona Clarke dan Tuan Stelle adalah sepasang kekasih? Ele memutar matanya dan berkata, apa hubungannya denganmu? Mereka hanya sepasang kekasih. Mereka belum menikah. Selain itu, saya lebih muda dari Victoria Clarke, dan saya juga memiliki sosok yang lebih baik. Mengapa saya tidak bisa merebut Tuan Stelle darinya? Petik 2. Drew menimpali untuk membela adiknya. Tepat sekali, aku juga mendukung Ele. Hailey, aku dengar Victoria Clarke menamparmu, jadi kamu harus mendukung Ele sekarang karena dia ingin merebut pacarnya. Petik 2. Bahkan Nyonya Tua Camden pun mengangguk setuju. El benar, pria brilian langka di dunia ini, dan Anda harus merebut apa yang Anda inginkan. Ele, pergilah bersama ayahmu untuk menemui Tuan Stelle di S Corporation. Petik 2. Ah, betulkah? Terima kasih, Nenek, kamu yang terbaik. Ele melompat dengan bersemangat dan mematuk Nyonya Camden tua di wajahnya yang keriput. Benedictus dan keluarganya tampak sangat tidak puas. Hailey jelas adalah orang yang mengusulkan ide tempat tinggal pribadi kelas atas. Namun, Herman ditunjuk sebagai penanggung jawab. Hailey berkata dengan marah, aku juga ingin pergi. Petik 2. Sylvie buru-buru berbicara untuk putrinya. Ya, biarkan Hailey pergi juga. Mengesampingkan kompetensinya, Hailey adalah gadis tercantik di kota ini. Lagi pula, dia sekarang sudah bercerai, dan dia ditampar oleh wanita jalang itu, Victoria Clarke. Saya mendukung gagasan agar Hailey merebut Tuan Stelle dari Victoria Clarke. Petik 2. Ele mengejek dan berkata dengan mencemooh, maukah kamu melihat ke cermin? Mengapa Tuan Stelle menikahi seorang wanita yang diceraikan? Nyonya Tua Camden juga berbicara untuk Ele. El benar, Hailey mungkin lebih cantik, tapi aku berencana membantu Ele berkumpul dengan Tuan Stelle. Hailey, sebaiknya kau puas dengan Tyler Collins itu. Petik 2. Ketika dia berselingkuh dari suaminya, Hailey bangga telah menemukan pria seperti Tyler yang cocok dengannya. Namun, dibandingkan dengan Tuan Stelle, Tyler tampaknya lebih rendah. Tak lama kemudian, Herman dan putrinya, Ele, tiba di S Corporation bersama-sama. Karena fakta bahwa Jordan sedang bertemu klien lain pada saat itu, dia memberitahu Ashley untuk mengatur agar mereka menunggu di ruang rapat dan menginstruksikannya untuk tidak menyajikan minuman apapun kepada mereka. Camdens, terutama Herman, sangat kejam dan jahat pada Jordan. Karena mereka telah tiba di wilayah Yordania, dia pasti tidak akan melayani mereka dengan keramahan yang baik. Di ruang rapat, Ele mengenakan gaun ketat yang menonjolkan sosoknya sekaligus membuatnya tampak anggun, mempesona, dan tak tertahankan bagi para pria. Namun, Ele tampak tidak senang dengan gaun itu ketika dia bertanya, Ayah, mengapa kamu membuatku memakai gaun ini? Ini mungkin memamerkan lekuk tubuh saya, tetapi itu menutupi bagian lain dari tubuh saya. Tidakkah kamu tahu betapa hebatnya sosokku? Huff. Bab 40, Istri Bos. Hahaha. Merasa berbesar hati, Herman tertawa terbahak-bahak dan menatap putrinya yang cerdas dengan tatapan puas. Ele, aku mengangkat bagaimana mungkin aku tidak tahu kekuatanmu? Ele berkata, kenapa kamu tidak membiarkanku memakai pakaian yang lebih terbuka? Petik 2. Herman menggelengkan kepalanya dan berkata, putriku sayang, jika kamu mengenakan pakaian terbuka pada pertemuan pertamamu, Tuan Stelle akan memandang rendahmu dan berpikir bahwa kamu adalah wanita sembrono tanpa harga diri. Petik 2. Tujuanmu adalah menikahi Tuan Stelle, bukan menjadi kekasih atau gundiknya. Jadi, selera fashion Anda tidak boleh norak. Kami baru saja bertemu dengan Nona Clarke dan sekretarisnya, Ashley Ross. Apakah Anda ingat bagaimana mereka berpakaian? Petik 2. Ele adalah gadis yang sombong, jadi dia jelas ingat apa yang mereka kenakan. Ele mengangguk dan berkata, mereka berdua mengenakan jenis pakaian yang sama, terdiri dari kemeja putih yang dipasangkan dengan rok hitam, tetapi rok sekretaris itu bahkan lebih pendek dari rok selutut Victoria Clarke. Petik 2. Herman mengangguk dan berkata, perbedaan panjang rok merekalah yang membedakan mereka. Victoria Clarke jelas memiliki sosok yang lebih baik daripada Ashley Ross, tetapi sebagai wakil presiden, dia harus berpakaian lebih rapi. Petik 2. Hal yang sama berlaku untukmu.
Anda harus membuat diri Anda terlihat berkelas dan elegan. Hanya dengan begitu Tuan Stelle akan menghargaimu. Berpikir bahwa Herman sangat masuk akal, Elle berkata, "Terima kasih, Ayah, aku pasti akan merebut kembali Tuan Stelle dari Victoria Clarke." Petik 2. Herman mengangguk puas. Begitu putrinya bisa menikah dengan Presiden S Corporation, Nyonya Tua Camden akan lebih menghargai Herman, istrinya, dan anak-anaknya. Ketika saatnya tiba, aset Camdens bernilai hampir ratusan juta dolar dan posisi sebagai juru mudi perusahaan berikutnya tidak diragukan lagi akan menjadi milik Herman. Persis seperti itu, mereka berdua tetap duduk selama lebih dari 10 menit. Mengapa mereka tidak menyajikan kopi atau teh untuk kita? Apakah keramahan S Corporation begitu buruk? Petik 2. Mulut Elle menjadi sedikit kering karena berbicara, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa sekretaris tidak menyajikan minuman untuk mereka. Elle tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan dia membuka pintu untuk berteriak pada Ashley, "Nona Ross, kami ingin minum 2 cangkir teh." Petik 2. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Ashley setuju, tetapi setelah lebih dari 10 menit berlalu, dia masih belum menyajikan tehnya. Ini menyebalkan. Sekretaris itu hanya menggurui saya. Elle berseru, menghentakkan kakinya dengan marah. Tak ingin mood Elle terpengaruh, Herman menghibur, "Kalau jadi istri presiden, pecat saja. Tunggu sebentar, Merstelle bisa masuk kapan saja." Oh, Elle segera kembali ke postur duduknya yang elegan, tersenyum seperti wanita yang bermartabat. Persis seperti itu, setengah jam berlalu. "Ayah, aku tidak bisa mengikuti ini lagi. Terlalu melelahkan untuk duduk seperti wanita yang sopan. Ini melelahkan. Mengapa Tuan Stelle belum datang?" Elle berbaring di sofa dan mengangkat kakinya juga. Herman melirik postur ceroboh Elle, yang tak tertahankan untuk dilihat, dan menggelengkan kepalanya. "Sepertinya Tuan Stelle tidak menghargai kita. Dia bahkan membuat kami menunggu selama 1 jam." Pada saat ini, Jordan mendorong pintu dan masuk. Ketika Jordan melihat Elle meletakkan kakinya di sofa meskipun mengenakan sepatu hak tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk menyela. "Elle, aku tahu kamu berperilaku sangat santai di rumah, tapi kenapa kamu begitu santai saat di luar juga? Bukankah ayahmu memberitahumu bahwa berperilaku seperti ini vulgar?" Petik 2. Setelah Elle mendengar pintu dibanting tertutup, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memasukkan kakinya ke dalam dan mulai duduk dengan postur anggun lagi. Setelah Jordan melihatnya, dia menambahkan, "Yah, ini pertama kalinya dalam 3 tahun aku pernah melihatmu mengenakan gaun yang menutupi sebagian besar tubuhmu. Saya tidak berharap Anda bisa terlihat seperti wanita yang sopan." Petik 2. Herman tidak dapat disangkal telah memilih pakaian yang cocok untuk putrinya. Jika Jordan tidak mengenal Elle sebelum ini, dia pasti akan mendapat kesan yang baik darinya selama pertemuan pertama mereka. Dia bahkan ingin mengenalnya lebih baik. Mendengar pujian Jordan, Elle berkata dengan ekspresi jijik, "Pergilah, berhenti melirikku. Aku tidak memakai gaun ini untukmu. Saya tahu Anda menyembunyikan desain pada saya karena Anda mendengar ayah saya mengatakan hari ini bahwa kakek bermaksud agar Anda menikah dengan saya saat itu. Tapi, bagaimana udik desa sepertimu bisa menjadi bintang yang bersinar sepertiku? Kamu bahkan tidak layak untuk Hailey Camden, apalagi aku." Meskipun Elle sangat feminin, Jordan tidak pernah memiliki desain apapun padanya dalam 3 tahun terakhir. "Elle, kamu salah paham, aku hanya berpikir." Elle buru-buru membentak tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. "Kamu bahkan tidak diizinkan untuk memikirkannya." Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan duduk untuk menatap Herman tanpa mempedulikannya sama sekali. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Herman berkata kepada Jordan, "Jordan, kamu hanya seorang pengawal. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Tuan Stelle?" Sebelumnya, Jordan sudah memberitahu mereka bahwa dia adalah Presiden S Corporation, tetapi mereka tidak mempercayainya, jadi dia tidak repot-repot mengulanginya. Jordan berkata, "Kamu di sini untuk mendiskusikan proyek mengenai tempat tinggal pribadi kelas atas, kan? Anda mungkin hanya berbicara dengan saya." Petik 2. Herman berkata dengan nada menghina, "Bicara denganmu. Apa gunanya itu? Anda pengawal rendahan dan pecundang yang hanya tahu menggunakan kekerasan. Apakah Anda tahu sesuatu tentang proyek itu? Apakah Anda bahkan tahu sesuatu tentang bisnis?" Petik 2. Jordan juga marah. "Itu artinya kamu tidak ingin berdiskusi, iya? Baiklah, aku akan pergi sekarang.
Tunggu sebentar. Ele tiba-tiba menarik Jordan untuk menghentikannya, langsung membuatnya terkejut. Ele tersenyum ramah dan bertanya, Jordan, jangan pergi, biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Anda telah menjadi pengawal Victoria Clarke selama 2 hari terakhir, jadi Anda harus akrab dengan hubungan antara dia dan Tuan Stelle, kan? Jordan mengangguk dan berkata, aku mengerti sebagian. Petik 2. Ele terus bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya seberapa dekat Victoria Clarke dan Tuan Stelle? Apakah mereka hidup bersama? Apakah mereka tinggal di rumah Tuan Stelle atau Victoria Clarke? Jordan tahu bahwa Ele adalah orang yang suka mengoceh yang akan menyebarkan berita tentang segala hal. Sebelumnya, ketika Victoria mengatakan bahwa dia dan Jordan adalah sepasang kekasih, itu sudah mempengaruhi reputasinya. Oleh karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Ele menyebarkan berita dan memberitahu lebih banyak orang bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Victoria. Jordan berkata, mereka sudah putus. Jawabannya tidak mempermalukan Victoria. Dia tidak menyangkal bahwa dia dan Victoria adalah sepasang kekasih, tetapi dia juga berhasil mengembalikan fakta bahwa dia masih lajang. Setelah mendengar jawabannya, Ele dan Herman sangat gelisah hingga hampir menangis. Putus. Mereka putus. Hahaha, Ele tertawa terbahak-bahak. Herman memukul pahanya dengan gembira dan berseru, surga benar-benar membantu kita. Surga membantu keluarga kami. Jordan bertanya dengan bingung, mengapa kalian berdua begitu senang dengan fakta bahwa mereka sudah putus? Ele tersenyum dan kembali ke postur duduknya yang bermartabat, dengan satu kaki di atas yang lain. Dia tampak tinggi dan mulia. Jordan, maksudku, Jordi. Jordan tercengang. Kenapa Ele memberiku nama panggilan? Apa yang dia lakukan? Ele berkata, Jordi, karena kamu dulu adalah sepupu iparku, aku akan memberimu kesempatan untuk melayaniku. Calon